Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, kita akan ngaji bareng mengenai Islam sebagai way of life. Tentu kita akan mengetahui bagaimana konsep Islam itu, dimensi-dimensinya, serta tujuan kita meyakini Islam sebagai ad-din kita atau milah kita. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswaku, sebuah pertanyaan bagi diri kita masing-masing: what is the religion? What is the flow of belief? And what is the ad-din? Coba teman-teman temukan jawabannya. Apa itu agama? Apa itu kepercayaan? Dan apa itu ad-din? Oke. Baik. Nah, ini teman-teman semua, the religion, saya mengambil dari English Reader Dictionary bahwa religi dari sudut pandang antropologi adalah sebuah ritual upacara agama, ibadah, menundukkan kekuatan gaib. Perwujudannya dari konsep religi adalah ritus dan peribadatan dalam agama, pengusiran, dan penundukan kekuatan gaib berupa praktek mistik dan magic dalam tataran tingkat tradisional maupun modern. Nah, ini pengertian religi dari sudut pandang antropologi. Kemudian, religion is a system of faith and worship based on such belief. Faith itu kepercayaan. Artinya, adanya persepsi yang sadar tentang eksistensi kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Kemudian worship adalah peribadatan atau penyembahan. Tentu perlu adanya perwujudan ritus yang konkret sebagai penghambaan dan ketertundukan kita terhadap kekuatan hal-hal yang gaib, misalkan dalam bentuk sesaji, kurban, dan lain-lain. Jadi, the religion nanti masuk ke dalam sebuah sifat, disebut dengan religius atau religiusitas, yakni sikap yang nampak dalam perilaku kita seseorang yang terinternalisasi oleh nilai-nilai ajaran agama. Sikap tersebut menjadi parameter kita terhadap asumsi seberapa tinggi tingkat keimanan, penghayatan kita, dan pengamalan kita terhadap nilai atau ajaran agama tersebut. Nah, ini disebut dengan sifat kita religius. Oke. Nah, bagaimana dengan kepercayaan, aliran kepercayaan? Menurut Mulder, kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan mistisme, ilmu kebatinan, jadi ilmu kebatinan, batin. Mistisme, pengetahuan mengenai jagat semesta yang bertujuan meningkatkan hubungan kita individu secara langsung dengan jagat yang lebih besar, yaitu Tuhan. Praktik kebatinan adalah sebuah realitas tertinggi sebagai sebuah cabang pengetahuan yang mempelajari tempat manusia di dunia ini dan alam semesta yang didasarkan atas ketunggalan sejati. Nah, ini merupakan kepercayaan, penghayatan kepercayaan. Jadi bahwa penghayatan kepercayaan berdasarkan pada hal batiniah atau kebatinan, teman-teman semua. Oke. Bagaimana dengan ad-din? Nah, ad-din menurut Dr. Yusuf Qaradawi,
Islam adalah agama ketentuan-ketentuan dari Allah yang diberikan kepada manusia kita yang berakal beriman untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Oke. Jadi teman-teman semua, religion itu apa? Kepercayaan itu apa? Ad-din itu apa? Bisa dipahami ya bedanya apa. Nah, nanti teman-teman akan mengkaji lebih aspek luas dimensi-dimensinya. Oke. Islam sebagai way of life, ini roadmapnya Islam. Kita akan mengkaji definisi tujuan dan fungsi, kemudian sumber ajaran Islam, ruang lingkup Islam, dan karakteristik Islam. Ya. Definisi, sumber, fungsi, dan tujuan agama Islam. Tentu pertama definisi Islam dari kata aslama yuslimu, bahasa Arab, ya, Islaman. Nah, artinya selamat, berserah diri, taat, dan patuh. Sumbernya tentu ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pegangan pedoman kita Al-Quran. Tujuan agama Islam untuk kita pada hakikatnya adalah bahwa Islam akan membentuk karakter kita. Apa itu? Kesalehan diri dan kesalehan sosial. Wujud dari kesalehan diri ini disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, etika, adab, komitmen, integritas, loyal, dan lain-lain. Kemudian kesalahan sosial tentu kita peduli sosial, peduli lingkungan, dan peduli alam semesta. Nah, hakikat tujuan dari agama Islam ini rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi Islam yang kita yakini akan membentuk karakter kita. Karakter yang seperti apa? Karakter yang saleh, baik kesalehan diri dan kesalehan sosial. Oke. Karakteristik agama Islam. Nah, ini karakteristik agama Islam rekan-rekan semua. Pertama, Rabbaniyah, ketuhanan, tauhid, ya. Kemudian sumul, universalism. Apa itu universal? Itu menyeluruh. Wasotiyah, moderat. Waqi'iyah, realitas objektif. Insaniyah, humanism. Ijabiyah, positivism. Sabat dan tatawur, yakni tetap dan tidak berubah. Islam dari dulu sampai akhir tidak akan berubah. Oke. Nah, di sini ada dimensi religiusitas yang tadi saya sampaikan di awal tadi, yang di sini saya mengambil dari Globe and Stark bahwa dimensi-dimensi religius kita, nah, ini ada beberapa. Ya, pertama, dimensi ideologis. Dimensi ideologis itu adalah dimensi doktrin. Bagaimana kita meyakini iman kita dan lain-lain. Kemudian ada dimensi konsekuensial sosial. Di situ Islam, agama, ada dimensi yang harus kita jalani dalam bentuk sosial. Kemudian dalam agama Islam tentu ada ritualistik. Apa itu yang dimaksud dimensi ritual? Tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian di Islam ada juga intelektual. Bagaimana dari sisi dimensi ini kita mengkaji secara ilmu, ya. Dalam hasanah keislaman namanya Islamic Studies. Kemudian eksperiensial, ini teman-teman semua, bahwa dimensi ini merupakan pengalaman-pengalaman spiritual religius kita. Tentu pengalaman kita masing-masing berbeda. Oke. Kemudian di samping ini, the religious experience of mankind
dari Ninian Smart. Dimensi praktis ritual. Ya, dimensi praktis ritual itu sama ritualistik tadi, yakni peribadatan pada kita yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian ada dimensi naratif atau gaib mistis. Kemudian pengalaman dan emosional, sosial dan institusional. Nah, sosial institusional sama dengan konsekuensial dan sosial. Kemudian ada etika dan legal, aturan dan moral. Nah, doktrin dan filosofi sama dengan ideologis. Nah, material dan bahan bangunan ini adalah dimensi bentuk struktur bangunan religius yang ada. Misal Islam ada masjid, arsitekturnya seperti apa dan bagaimana. Begitu ya. Baik. Kemudian dimensi religiusitas perspektif Islam atau Al-Quran. Nah, tentu kita memahami dari kecil Islam ada iman dan ihsan. Apa itu Islam? Ketaatan yang menyeluruh, ya. Kemudian iman, keyakinan atau percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan kita, dan setelah itu kita amalkan, kita kerjakan dalam perbuatan. Pertama dalam hati, yakin, setelah itu kita sampaikan, ucapkan dengan lisan. Nah, kemudian coba kita terapkan dalam kehidupan kita, kerjakan amal-amalia keseharian kita, yakni perbuatan kita, maka meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasulnya, dan hari. Kemudian ihsan adalah beribadah dan beramal kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi ihsan ini puncak tertinggi, ya, puncak tertinggi dari keyakinan kita, teman-teman semua. Seperti halnya dengan kehidupan kita, ya, coba perhatikan teman-teman, di setiap toko atau di setiap tempat ada CCTV. Nah, CCTV itu yang akan melihat seluruh gerak-gerik aktivitas kita. Nah, coba bayangkan iman kita, ya, kuat, maka tidak perlu CCTV, bahwa Allah itu akan selalu melihat kita. Dari mulai yang sangat kecil sampai yang kita lakukan sangat besar, atau aktivitas kita 24 jam Allah akan melihat kita, merekod kita. Nah, bisakah sikap ihsan kita diterapkan dalam kehidupan kita semua? Misal contoh, ketika teman-teman rekan-rekan mahasiswa ada ujian kompetensi atau ujian akademik. Di sini ihsan kita diuji coba tanpa menyontek, tanpa mengcopy paste atau tanpa apapun, hanya dengan kekuatan kita, potensi yang kita miliki, kepintaran kita, tanpa bantuan apapun, yang kemudian di situ Allah melihat kalian semua. Apakah bisa? Pertanyaan dan jawaban adalah diri kalian masing-masing yang bisa menjawab mengenai ihsan. Kemudian garis besar risalah Islam, ruang lingkupnya ini Islam, ya. Ada 3 komponen. Pertama, tauhid, akidah, iman, rukun iman, syariah, fikih, hukum, kemudian akhlak, adab, etika, moral. Nah, syariah fikih tentu ada ibadah, kemudian dibagi lagi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus rukun Islam, ibadah umum kemudian bagi lagi qaunul khas dan qaunul am, hukum perdata dan hukum pidana. Akhlak, etika, moral ini horizontal, ya.
ya, hubungan vertikal dan horizontal, baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama kita, pribadi, sosial, lingkungan, dan alam semesta. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kembali ke sini, qaulul khas. Nah, ini praktek ibadah amaliyah, muamalah seperti ekonomi, pernikahan, waris, dan lain-lain. Kemudian ibadah umum, ya, termasuk hukum pidana, ada pidana, ada syariah, ada hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di mata manusia, di mata hukum manusia. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman semua, di sini saya lingkari kenapa besar. Nah, ini semua merupakan bagian dari garis besar. Tentu di Islam juga membahas science dan knowledge, ilmu pengetahuan. Ada semuanya, komplit. Islam yang kita yakini dari A sampai Z, dari perspektif kecil sampai perspektif maha luas, itu ada dalam Islam. Permasalahan ada, jawabannya ada dalam Islam. Tentu melalui apa? Nah, tentu teman-teman memahami bahwa ada sebuah pedoman, buku, ya, pegangan, tuntutan hidup, yakni Al-Quran. Sama halnya teman-teman mahasiswa, rekan-rekan semua, jika teman-teman membeli suatu produk elektronik misalkan, di situ ada buku petunjuk. Coba lihat buku petunjuk cara menggunakan ini seperti apa, jika terjadi kesalahan seperti apa, solusinya bagaimana, dan lain-lain. Sama halnya dengan kita Islam. Buku petunjuk, buku pedoman, buku yang kita yakini, kitab yang kita baca sehari-hari itu merupakan pedoman hidup kita, rekan-rekan mahasiswa. Coba teman-teman dibaca pelan-pelan, artinya, maknanya dipahami pelan-pelan. Nah, itu semua teman-teman akan menemukan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita yang akan menuntun kita keselamatan kita. Jadi Al-Quran dan hadis guide kita. Jangan ibarat Al-Quran sebagai hiasan di rumah atau hanya sebatas simbol mas kawin namun jarang dibaca, apalagi diamalkan. Coba Al-Quran, kitab Al-Quran, dan kemudian ditambah dengan hadis yang teman-teman baca, itu pedoman kita. Kita gelisah, baca Al-Quran, di situ ada solusi. Permasalahan teman-teman mahasiswa semua, cari di Al-Quran. Jawabannya ada di Al-Quran. Semuanya ada. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kesimpulannya rekan-rekan semua, Islam yang kita yakini dengan non-Islam ini seperti ini, saya ilustrasikan seperti ini. Islam sangat komprehensif, sempurna. Non-Islam, nah seperti ini, ada celah kekurangan. Oke. Quran surat Al-Maidah ayat 3, coba teman-teman cari, kemudian artinya apa, maknanya apa. Begitu bisa dipahami ya. Semoga apa yang saya sajikan bisa menambah keimanan rekan-rekan semua. Islam adalah pilihan yang terbaik buat hidup kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.